Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Zahra, NIM 277200012, kelas 5C Tadris Biologi. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mandiri dari mata kuliah evaluasi proses dan hasil belajar biologi yang diampu oleh Bapak Dr. Dharma Putra MP.Kim. Pun pokok pembahasan di video kali ini yaitu peranan perencanaan tes di dalam suatu proses evaluasi. Yang kedua ada aspek-aspek yang harus dipertimbangkan di dalam tes. Dan yang terakhir yaitu hubungan perencanaan tes dengan KISI. Oke, yang pertama peranan perencanaan tes di dalam suatu proses evaluasi. Sebelum kita memasuki peranan perencanaan tes di dalam suatu proses evaluasi, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu tes. Tes berasal dari bahasa Latin yaitu testum yang berarti alat mengukur tanah. Dalam bahasa kuno, kata tes berarti ukuran yang dipergunakan untuk membedakan antara emas dan perak serta logam lainnya. Inti dari tes itu adalah alat yang direncanakan untuk mengukur kemampuan, menilai kemampuan, keahlian atau pengetahuan. Yang selanjutnya evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan terencana untuk mengukur, menilai dan keberhasilan dari keberhasilan suatu program. Dengan adanya evaluasi, semua yang dilakukan diharapkan bisa sesuai dengan rencana. Jadi, peranan perencanaan tes di dalam suatu proses evaluasi adalah perencanaan tes berperan penting dalam proses evaluasi karena tes ini adalah alat ukur kemampuan atau menilai kemampuan pada suatu program atau pengetahuan. Sebelum kita melakukan evaluasi, kita terlebih dahulu melakukan perencanaan tes untuk menilai keberhasilan program tersebut. Seperti yang kita ketahui, evaluasi adalah kegiatan terencana untuk mengukur, menilai dan dari keberhasilan suatu program. Selanjutnya, aspek-aspek yang harus dipertimbangkan di dalam tes. Yang pertama itu pengambilan sampel dalam pemilihan butiran soal. Tes hasil belajar haruslah disusun atas butiran-butiran soal yang representatif dari ilmu bidang studi yang dijuluki. Yang kedua yaitu tipe tes yang akan digunakan. Kita akan menggunakan tipe tes atau tipe soal esai atau objektif. Yang kedua yaitu ada problematik. Yang ketiga, aspek yang akan diuji. Level kemampuan apa yang akan diuji? Apakah pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi, atau aspek afektif dan psikomotor. Yang keempat yaitu adalah format butiran soal. Yang kelima itu jumlah butiran soal. Dalam menentukan jumlah soal harus mempertimbangkan waktu yang tersedia, biaya yang ada, kompleksitas tugas yang dituntut oleh tes, dan waktu ujian yang akan diadakan. Yang terakhir yaitu distribusi tingkat kesukaran butiran soal. Tes yang mempunyai tingkat kesukaran yang rendah sebaiknya diletakkan di awal tes dan yang tinggi pada akhir perangkat tes. Yang terakhir yaitu hubungan peranan tes. Hubungan peranan tes dengan KISI tes. Apa sih KISI tes? KISI tes adalah suatu format berbentuk matriks yang memuat informasi untuk dijadikan pedoman dalam menulis soal atau merakit soal menjadi tes. Seperti yang kita ketahui, tes adalah alat yang direncanakan untuk mengukur kemampuan, menilai kemampuan, keahlian atau pengetahuan. Jadi, perencanaan tes dan KISI tes sangat berhubungan. Di mana kita melakukan KISI tes terdahulu, baru ke tahap selanjutnya yaitu perencanaan tes. Sekian video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.